Halo teman-teman, ketemu lagi di tutorial Adobe Illustrator untuk pemula. Sekarang kita akan mengenal penggunaan line segment ya dan arc tool. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar untuk stroke-nya terlebih dahulu ya. Teman-teman di sebelah sini bisa melihat ada line segment tool dan arc tool. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar geometri, sebetulnya ini kita bisa menggunakan line segment tool untuk membuat geometri lainnya ya, atau bentuk-bentuk geometri lainnya. Namun sekarang kita akan belajar di sini untuk melihat juga fungsi lain dari line segment tool ini. Ya. Oke teman-teman, saya akan untuk mempersiapkan dokumen ini seperti biasa saya akan menggunakan snap to grid dan akan memperlihatkan gridnya ya. Jadi di sini gridnya teman-teman sudah bisa kelihatan. Kemudian ada snap to grid untuk memudahkan nanti membuat shape-nya supaya lebih akurat. Baik teman-teman, saya akan membuat terlebih dahulu line. Ini saya akan bikin satu contoh dulu ya line-nya. Ini karena snap to grid jadi dia akan nempel ke kotak di gridnya. Oke teman-teman, ketika mengklik ini, sini kita stroke-nya 1 point. Ya, paling kecil stroke itu 0,25, di bawah itu dia nggak akan terlihat, nah, kosong. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan lagi stroke-nya. Teman-teman, untuk tujuan ini saya akan mempertebal ya, supaya nanti kelihatan perbedaannya. Oke teman-teman, ya ini namanya line, jadi ini tidak memiliki isian. Jadi di sini dia hanya stroke saja. Kita akan coba menggunakan isian, apakah akan terlihat? Tidak akan ya, karena ini hanya satu garis saja, tidak ada dalamnya ya, istilahnya tidak ada fill. Ya, sini akan saya buang dulu. Baik. Nah, teman-teman, ketika mengeklik, saya akan perbesar, ketika mengeklik stroke ini, saya akan coba geserkan ke kotaknya. Ya, teman-teman bisa menggunakan stroke di window, supaya melihat beberapa perbedaan ya. Nah, teman-teman kalau membutuhkan satu line seperti ini yang tidak ada isinya, teman-teman bisa menggunakan line segment. Kemudian kita lihat perbedaannya ya, teman-teman. Saya akan perbesar lagi untuk memudahkan nanti melihat perbedaannya. Saya akan copy. Ya, saya akan membuat 3 seperti ini karena ada tiga macam di sini ya. Nah, teman-teman yang dilihat di sini weight itu ukuran stroke-nya ya, ketebalannya ada 12. Di sini saya menggunakan 12 point. Kemudian, nah teman-teman kalau melihat di sini ya ada cap. Cap itu ujung dari stroke-nya di sini ya. Oke, kalau di sini ujungnya persegi 4. Nah, persegi ya di ujung sininya. Kemudian saya akan membuat ujungnya yang tengah ini. Nah, lihat teman-teman perbedaannya di sini lebih halus ujungnya ya. Oke, kemudian yang terakhir saya akan melihat yang ini. Nah, teman-teman ini hampir sama dengan yang pertama, cuma perbedaannya adalah ya, letak stroke-nya. Yang ini letak anchor point-nya. Kalau ini di ujung banget, kalau ini dia anchor point-nya terletak di sebelum ujung. Nah, untuk kebutuhan sekarang yang paling berbeda itu adalah yang antara yang sini dan yang ini ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat desain, kemudian yang bentuknya lonjong, ujungnya lonjong seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cap yang ini ya. Baik, nah apa perbedaan dengan yang corner yang ada di sini? Ya. Karena corner itu biasanya kita membutuhkan 2 garis. Ya, saya akan kembali menggunakan geometri ya, bukan line segment untuk melihat garis yang ada cornernya ya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini cornernya segi 4. Kemudian kalau teman-teman pilih yang ada di sini round join, nah ini ujungnya lebih smooth ya. Dan kalau kita pilih yang satu lagi, ujungnya seperti ini ya. Ya. Baik. Nah, ini corner, ini jenis cornernya teman-teman bisa menyesuaikan juga. Kemudian align stroke. Align stroke ini adalah ujungnya terletak di mana ya? Saya akan kembalikan ke yang awal. Kita lihat perbedaan antara ketiga jenis align stroke. Kita lihat yang ini default. Kemudian saya akan pilih yang kedua. Nah, line stroke-nya akan ada di sebelah luar ya. Kemudian
ini ada di sebelah dalam. Oke, ini teman-teman bisa lihat ini ukurannya semua sama tadi perseginya ya, tapi ketika kita menggunakan align stroke yang berbeda, ukurannya terlihat berbeda karena anchor point-nya dia terletaknya berbeda-beda. Kalau ini di tengah-tengah, kalau ini di luar, kemudian yang di sini terletak di dalam. Nah, teman-teman kalau misalnya ini tergantung dengan kebutuhan ya. Kalau teman-teman ingin mendesain kemudian stroke-nya itu ukuran dimensi file dimensi bentuknya, shape-nya itu ingin precise yang ada di dalamnya aja, berarti teman-teman pilihnya yang ini. Kalau misalnya ingin yang dihitung itu yang luar, berarti pilihnya yang tengah ini. Kalau yang ini default ya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan ukuran yang pas untuk geometri, itu tidak masalah ya. Tidak masalah, nanti yang dibutuhkannya yang mana. Baik, ini kita ngomongin stroke. Kenapa saya juga menggunakan geometri? Karena geometri ini terdiri dari beberapa line seperti ini ya. Cuma bedanya setelah digabungkan menjadi geometri ini, ya, kita dapat mengisi fill-nya dengan warna. Sedangkan ketika kita menggunakan line saja tidak bisa menggunakan warna. Baik, kapan kita bisa menggunakan line? Ya, saya akan memberikan contoh di sini masih menggunakan dash line. Saya akan menggunakan desain yang sebelumnya pernah saya gunakan juga, yaitu awan di sini ya. Baik, saya akan menggunakan awan. Tidak masalah, saya akan menggunakan ini juga. Baik, baik teman-teman, kita akan membuat dash line untuk hujan seperti ini ya. Ini sangat manual penggunaannya, jadi memang bukan tekstur hujan. Oke. Nah, teman-teman ketika mengklik ini, saya akan menggunakan bat cap ini ya, kemudian kita akan menggunakan dash line yang mana yang akan kita seperti rintik-rintik hujan. Kita buat seperti rintik-rintik. Kemudian di sini teman-teman klik dash line. Nah, di sini tergantung dengan kebutuhan kita ya, apakah mau 24 poin itu berarti panjang setiap ininya, dashnya, kemudian 10 poin itu gapnya ya. Gap itu jarak di antara setiap dash yang ada di sini. Nah, teman-teman, perbedaannya dengan bat cap yang ada di sini, ya, di sini teman-teman lihat ketika dibuat seperti itu, kelihatannya ini malah seperti mungkin apa ya? Kalau di komik-komik itu seperti sosis yang panjang ya, yang belum dipotong. Oke, kemudian saya juga pengen lihat yang ini. Ya, ini tidak ada perubahan. Teman-teman ketika memilih projecting cap yang ada di sini, ini tidak bisa memperlihatkan dash. Kita akan ubah dulu menjadi seperti ini ya. Oke, jadi biar sama. Oke, yang ini juga akan saya ubah capnya ke sini dulu supaya terlihat seperti hujan. Oke, teman-teman di sini mungkin terlalu tebal ya. Saya akan perkecil kembali stroke-nya supaya terlihat seperti tekstur hujan secara dua dimensi. Nah, oke teman-teman, kita di sini kita belajar membuat dash line untuk stroke ya. Oke, nah ini satu pelajaran untuk membuat dash line. Sekarang kita akan menggabungkan line, ya, membuat line kemudian menggabungkannya menjadi seperti halilintar. Oke, kita akan mulai dengan line segment. Akan saya zoom in dulu. Nah, ini sangat sederhana ya, teman-teman. Oke, ini masih dash line, saya akan hilangkan dash line-nya. Kemudian stroke-nya akan dikurangi. Baik, di sini teman-teman bisa membuat seri line segmentnya. Di sini masih terpilih stroke yang sebelumnya ya, teman-teman, line sebelumnya. Nah, sekarang saya akan coba di-select supaya teman-teman bisa membuat lagi line segment yang berikutnya. Oke. Shortcut yang lebih cepat untuk di-select line yang tadi adalah dengan memijit Ctrl Shift A atau Command Shift A. Oke, kemudian klik lagi di sini. Kita akan membuat yang lainnya. Saya pijit lagi Ctrl Shift A, kemudian membuat lagi Ctrl Shift A lagi. Oke, seperti itu ya sampai yang diinginkan ya. Baik. Yang ini kurang panjang, saya akan membuatnya lebih panjang ke bawah, kemudian Ctrl Shift A.
Baik, ini sudah menjadi seperti halilintar. Ya, pastikan teman-teman ya, di sini semuanya nempel, ya. Semuanya nempel. Kenapa? Karena kita akan menggabungkannya menjadi satu objek. Nah, ini masih belum satu objek ya, teman-teman. Ketika diklik ini masih satu-satu. Ketika kita isi line, isi fill-nya, tidak ada yang berubah karena dia masih bentukannya line. Bagaimana kalau kita grup grup tetap tidak berubah ya, karena dia hanya gabungan dari garis-garis. Jadi dia bukan menjadi sebuah objek. Oke. Bagaimana cara membuat objek? Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan uh, join tool. Ya, teman-teman sini ada join tool. Ini secara manual menggabungkan setiap ujung-ujungnya menjadi satu kesatuan. Oke, saya akan menggunakan join tool. Saya akan pilih dulu ini. Kemudian saya akan menggunakan join tool. Teman-teman dapat melihat di sini ada lingkaran, tinggal diarsir saja. Oke, setelah itu dilihat teman-teman di sini tidak ada lagi perbedaan seperti yang di sini ya. Kalau ini ada istilahnya intersection. Oke, saya akan gunakan join tool untuk semuanya. Oke, saya akan mencoba untuk mewarnai dulu yang ini ya supaya terlihat perbedaan dapat diwarnai atau tidak. Nah, berarti ini teman-teman ketika melihat seperti ini, yang tergabung ini baru 1, 2 ya. Jadi baru 2 line yang membentuk sebuah shape. Kita akan lanjutkan menggunakan joiner tool yang lainnya. Oke, ini akan terus-terus menyatu ya, teman-teman. Oke, lihat lagi yang ini. Ya, kemudian ke sini. Ya, saya akan terus mengarsir. Ya, ini akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, ini memang agak lama ya kalau memang banyak stroke-nya. Oke. Sekarang saya juga akan memperlihatkan cara yang lebih mudah kalau misalnya kita memiliki banyak corner point yang harus digabungkan. Oke, saya akan undo terlebih dahulu. Ya. Caranya adalah teman-teman select semuanya. Tidak perlu di grup juga tidak masalah. Kemudian klik object. Sini ada path, klik join. Nah, ini semuanya sudah menjadi sebuah kesatuan. Sekarang kita akan membuat warnanya. Kemudian saya akan buang stroke luarnya ya, karena tidak diperlukan untuk tekstur lightning seperti ini. Oke, ini teman-teman sudah jadi membuat shape dari line ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut menggunakan Arc Tool. Sampai jumpa di episode selanjutnya.